Saudara-saudari tahu nggak kalau kuasa Allah itu bisa menjadi sempurna kalau di dalam kelemahan manusia? Penasaran? Inilah Channel of Blessings. Saudara-saudari, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8-9 dikatakan, tentang hal itu aku sudah berseru 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudari, penderitaan dan ujian-ujian yang sering ditetapkan Tuhan bagi kita, itu adalah supaya kita dapat mengalami Kristus sebagai kasih karunia dan kekuatan. Karena itu saudara-saudari, dalam ayat ini dikatakan, karena walaupun Rasul Paulus itu memohon, tetapi Tuhan tidak menyingkirkan duri dari Rasul Paulus. Duri itu biasanya berupa penyakit kelemahan tubuh jasmani yang dialami oleh Paulus yang begitu menyiksa Rasul Paulus, membuat dia menderita. Duri bagi kita mungkin adalah kelemahan-kelemahan kita, kesulitan-kesulitan kita, permasalahan-permasalahan yang begitu menindas, menekan, dan menyesakkan kita. Apakah sesuai dengan kondisi kita hari ini? Apakah kita menderita karena pandemi ini? Apakah kita bisa melihat bahwa penderitaan, ujian yang Allah izinkan terjadi atas kehidupan kita selama masa pandemi ini adalah untuk membawa kita mengalami Kristus? Tuhan menjawab doa Paulus yang penuh iman, tetapi bukan menurut cara Paulus. Demikian juga Tuhan menjawab doa kita, tidak menurut pemikiran kita, tidak menurut konsepsi kita. Seolah-olah Tuhan itu berkata kepada Paulus, aku tidak menginginkan duri itu, kesulitan itu, persoalan itu, masalah itu, tetapi duri itu kupakai untuk menyempurnakan engkau. Tanpa duri, Paulus tidak akan sadar betapa lemahnya diri Paulus. Tetapi sekarang, karena ada duri ini, Paulus jadi sadar bahwa Paulus perlu Tuhan menjadi kasih karunia-Nya. Di dalam kenikmatan kasih karunia Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Pengalaman Paulus dalam mengenal siapa Allah juga dapat menjadi pengalaman kita, dapat kita terapkan di dalam kondisi hari ini. Apakah kita mengalami Dia sebagai kekuatan kita? Apakah kita mengalami Dia sebagai damai sejahtera kita? Apakah kita mengalami kasih karunia yang cukup kita pakai? Kasih karunia Allah adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam kelimpahannya, di dalam kekayaannya, segala apa adanya Kristus menjadi kecukupan kita, menjadi suplaian kita, menjadi kenikmatan kita. Ketika kita menikmati kasih karunia ini, maka kasih karunia ini menjadi kekuatan yang menyebar dan menaungi kita seperti sebuah kemah. Kasih karunia yang menyokong, menopang, mempertahankan, memelihara kita, dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap situasi, setiap persoalan, setiap masalah. Oleh karena itu saudara-saudari, agar kasih karunia Tuhan ini dapat dinyatakan dengan sempurna di dalam kita, maka kita tidak bisa menghindar dari penderitaan kita, dari persoalan yang kita hadapi. Agar kuasa Tuhan dapat ditunjukkan, diperlukan kelemahan manusia. Melalui kondisi pandemi hari ini, kita perlu belajar bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan menopang kita. Dalam ayat 10 Paulus mengatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudari, Paulus mengatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudari, mungkin hari ini kita merasa lemah. Mungkin hari ini pandemi melemahkan kita. Tetapi saudara-saudari, jika kita lemah, maka kita kuat. Apa yang menguatkan kita? Tidak lain tidak bukan adalah kasih karunia Allah yang menaungi kita, yang menjadi sempurna di dalam kita. Saudara-saudari, karena tanpa adanya penderitaan, maka kita tidak dapat sadar betapa lemahnya kita. Tanpa adanya penderitaan, kita tidak tahu kita selemah itu. Dan kita memerlukan Tuhan. Tapi karena kita lemah, maka kita percaya bahwa kita perlu Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita mengambil kasih karunia Tuhan dengan limpahnya. Melalui firman-Nya, melalui persekutuan, melalui doa-doa kita ambil kasih karunia Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 16, Rasul Paulus juga mengingatkan kita agar kita menggunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam zaman yang jahat, setiap hari adalah jahat. Penuh dengan perkara-perkara yang merusak, membuat waktu kita digunakan tidak efektif, berkurang, dan diambil. Setiap hari kita mendengar kabar buruk, mendengar hoax dari media sosial. Tidak ada kabar yang memberi ketenangan dan damai sejahtera. Apakah kita rela waktu kita diisi, dipakai untuk hal tersebut secara terus-menerus? Apakah waktu kita hanya digunakan untuk meratapi keadaan yang sepertinya tidak akan membaik? Saudara-saudari, marilah kita hidup secara bijaksana supaya kita dapat menebus waktu yang ada. Kita perlu merebut setiap kesempatan mengalami kasih karunia Tuhan yang menaungi kelemahan kita. Semoga di dalam kondisi selemah apapun kita dapat berkat justru dalam kelemahan
kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang menaungi aku. Terima kasih Tuhan, dalam kelemahan-kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Tuhan Yesus, dapatkan aku Tuhan, bahwa aku di dalam kelemahan-kelemahan memiliki waktu untuk bersekutu dengan diri, memiliki waktu untuk berdoa, menempuh kehidupan orang Kristen yang normal. Tuhan, sehingga Engkau ada jalan terus menyalurkan kasih karunia-Mu kepadaku, sehingga dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda, sehingga semua orang yang Anda kenal dapat memiliki satu pandangan yang positif mengenai penderitaan hari ini, sehingga kuasa Allah dapat ternyatakan dengan sempurna di dalam kita semua. Saudara-saudari, apabila setelah menonton video ini ada satu perasaan ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, saudara-saudari silakan menghubungi saya melalui email di sini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.